Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakullan akhadna bi dzambih فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat amal saleh. Kita diizinkan untuk sholat jamaah, diizinkan untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita diterima oleh Allah dan kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah khatrudz dzunub wal ma'asi 'alal fardi wal mujtama'. Bahaya dosa dan maksiat bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Sebuah tema yang penting untuk selalu menjadi renungan sepanjang hidup kita. Apa sebabnya? Pertama, karena kita manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari kesalahan. Bahkan Nabi mengingatkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia adalah khata'. Nabi meredaksikan dengan sighat mubalaghah, mengikuti wazan fa'alun, yang artinya adalah sangat banyak melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik makhluk yang begitu banyak melakukan kesalahan adalah yang banyak bertaubat kepada Allah. Jadi tabiat kita manusia itu rentan melakukan kesalahan. Hari ini salah, kemudian menyesal, besok diulangi lagi, menyesal lagi, diulangi lagi, begitu seterusnya. Maka tema ini penting untuk menjadi renungan bagi kita. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena setiap yang kita kerjakan di dunia hari ini itu ada dampaknya. Kalau baik, maka dampaknya kebaikan. Tapi kalau buruk, maka dampaknya juga keburukan. Maka Imam Ibrahim bin Adham mengingatkan kita semuanya, innalil hasanati labayadan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan itu dampaknya 5. Pertama, menyebabkan wajah menjadi cerah. Bapak, Ibu, kok kebaikannya banyak, wajahnya dicerahkan oleh Allah. Maka alhamdulillah malam hari ini di hadapan saya wajah-wajah yang cerah. Ini insyaAllah ahli kebaikan semuanya. Kedua, hati bercahaya. Orang kok kebaikannya banyak, maka hatinya bercahaya, sehingga mudah menyambut panggilan Allah, mudah menerima nasihat. Yang ketiga, menyebabkan fisik menjadi kuat. Maka orang-orang yang ahli kebaikan, insya Allah fisiknya sehat walafiat, kuat semua. Ya. Diajak ngaji 1 jam, 2 jam, kuat. Ya. Diajak jalan-jalan, kuat. Ya, termasuk diajak mancing, kuat, Pak. Ya. Maka para pendahulu kita dulu dikaruniai oleh Allah kekuatan fisik yang luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi itu fisiknya kuat-kuat.
Khalid bin Walid dalam satu perang, beliau bawa 9 pedang. Maka semua patah kecuali satu pedang yang terbuat dari besi Yaman. Orang bawa pedang 9, yang patah pedangnya, bukan tangannya. Itu kuat apa tidak, Pak? Kuat. Orang yang ahli kebaikan, fisiknya diberi kekuatan yang luar biasa oleh Allah. Imam Abdullah ibnu Mubarak dalam satu perang melawan Romawi, ketika kesatria Romawi memajukan jagoannya, fisiknya tinggi besar, kaum muslimin saling pandang, ini yang maju tinggi besar, nantang duel. Maka majulah Imam Abdullah ibnu Mubarak. Sekalipun fisiknya tidak terlalu besar, tapi Masya Allah semangatnya besar. Beliau berhasil menumbangkan jagoan Romawi tadi, disambut gemuruh takbir kaum muslimin. Jadi orang ahli kebaikan, fisiknya diberi kekuatan oleh Allah. Kemudian rezekinya dilapangkan. Maka saya doakan semuanya yang ngaji, yang hadir, rezekinya dilapangkan oleh Allah. Yang kelima, dicintai oleh manusia. Maka kehadirannya sering dinanti. Kalau belum hadir rasanya nggak lengkap. Mana ini Pak Ketua DKM? Kok belum kelihatan? Nggak lengkap Pak. Ya. Dinanti kehadirannya. Begitu orang yang ahli kebaikan. Makanya karena kebaikan ini dampaknya luar biasa, tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nanti di akhirat ada orang meraih surga, itu disebabkan kebaikan-kebaikan yang menurut kita hari ini kecil, bahkan diremehkan manusia. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha kanat tu'dzil muslimin. Aku melihat ada orang bersenang-senang di surga. Dia mendapatkan nikmat-nikmat surga, makanan, minuman, buah-buahan surga. Apa sebabnya? Dia memotong ranting pohon yang merintang ke jalan yang mengganggu kaum muslimin. Maka Allah masukkan ke surga. Dalam hadis yang lain dijelaskan, bainama rajulun yamshi bi tariqin fawajada ghusna syaukin fa akhadhahu fasyakarallahu lahu faghfaralah. Ada orang lewat di sebuah jalan, dia mendapati ranting yang ada durinya. Maka dia ambil, dia singkirkan, Allah berterima kasih kepadanya, Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Makanya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebaliknya, keburukan itu juga ada dampaknya. Kata Imam Ibrahim bin Adham, wa inna lisayyi'ati lasawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa dha'fan fil jasad wa dayqan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Sebaliknya, keburukan dampaknya juga 5, menyebabkan wajah menjadi gelap, hati tidak bercahaya, kemudian fisik menjadi lemah, rezeki menjadi sempit, dan dibenci oleh manusia. Makanya kita tidak boleh meremehkan maksiat dan dosa, sekecil apapun itu. Salafun as-salih benar-benar waspada terhadap yang namanya maksiat dan dosa. Maka sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-mu'minu yara dhunubahu kaqa'idin tahta jabalin yakhafu ayyaqa'a alaih. Seorang mukmin melihat maksiat itu seperti orang yang duduk di sebuah lereng gunung. Dia takut kalau gunung itu longsor menimpa dirinya. Wa ammal fajiru yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfih. Adapun orang fasik melihat maksiat tidak lebih seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Dia menganggap remeh,
Dia hanya mengibaskannya begitu saja. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan kenapa perumpamaan maksiat itu kok seperti gunung longsor. Karena musibah yang lain ada celah menyelamatkan diri. Tapi kalau sudah gunung longsor, kemana orang menyelamatkan diri? Naik ke atas tidak selamat, sembunyi di bawah juga tidak selamat. Maka ini isyarat, orang kok maksiat tidak mungkin bisa selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dampak maksiat itu nyata sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata para ulama dulu, wa inni la ajidu athara dzunubi fi ahli wa dabbati. Kami mendapati efek maksiat kami itu pada kendaraan kami dan pada keluarga kami. Kendaraan biasanya lancar, kok mogok? Itu menurut ulama dulu efek maksiat. Keluarga, istri biasanya taat, kok hari itu membantah? Ulama dulu merenung, ini efek maksiatku yang ini. Anak biasanya taat, kok hari itu melawan orang tua? Ulama dulu merenung, ini efek maksiat yang ini. Termasuk Pak Rino mancing kok enggak dapat. Boncos kata beliau. Itu jangan-jangan efek maksiat. Begitu renungan ulama-ulama terdahulu. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, apa saja bahayanya maksiat bagi kehidupan individu maupun masyarakat? Pertama, az-dzunub wal ma'asi turithul wihsyah fil qalbi. Dosa dan maksiat itu membuat hati gelisah. Siapa yang mengatakan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Toha ayat 124 dan seterusnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tungsa. Siapa yang berpaling dari mengingatku? Dalam tafsirnya dijelaskan, ay khalafa an amri, menyelisihi perintah-perintahku. Disuruh sholat enggak mau, disuruh ngaji enggak mau, disuruh zikir enggak mau, suruh baca Quran enggak mau. Sebaliknya menerjang larangan Allah. Allah larang minum khamar, dia minum khamar. Allah larang judi, dia judi. Allah larang zina, dia zina. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Apa makna ma'isyatan dhanka? Dalam tafsir dijelaskan, makna pertama yaitu hayatun la tuma'ninata fiha, hidup yang enggak ada ketenangan sama sekali. Orang kok hobinya maksiat, enggak mungkin hidupnya tenang. Sekalipun secara zahir kelihatannya happy, kelihatannya bahagia. Duitnya banyak, jabatannya tinggi, makannya di restoran bintang 5, jalan-jalannya ke luar negeri. Kelihatannya bahagia, tapi di lubuk hatinya yang terdalam, dia tidak mendapatkan ketenangan. Jamaah dimuliakan oleh Allah, fitrah manusia itu mencari ketenangan. Maka kenapa puncak itu tiap akhir pekan macet? Orang nyari apa, Pak? Ketenangan. Puncak macet, orang ke laut mancing, nyari apa? Ketenangan. Ini fitrah manusia. Maka karena ketenangan tidak dia dapatkan, akhirnya mencari ketenangan yang semu. Ada yang minum khamar, ada yang menghisap narkoba. Apakah ketenangan dia dapatkan? Tidak.
yang ada kehancuran. Ya. Ini makna pertama. Makna kedua yaitu hayatun la khaira fiha. Hidup yang enggak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Sekalipun hartanya banyak, rumahnya megah, tapi tidak ada kebaikan dalam kehidupannya. Rumah tangganya enggak baik, istrinya enggak baik, anak-anaknya enggak baik. Apa sebabnya? Hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Dan makna yang ketiga lebih mengerikan lagi, yaitu dhammatul qabr, dihimpit di alam kuburnya. Makanya Nabi mengingatkan, wa yudayyaqu qabruhu hatta takhtalifa adla'uh. Dihimpit kuburnya sampai hancur tubuhnya, bersilangan tulang-tulang rusuknya. Tidak hanya sampai di situ, wa yursalu ilaihi tis'un wa tis'una tinninan. Dikirim ke alam kuburnya itu 99 ekor tinnin. Tinnin itu apa sih? Ular besar yang kepalanya tidak cuma satu tapi 7. Semuanya menggigitnya, melilitnya sampai kapan? Hari kiamat. Ini makna ma'isyatan dhanka. Ini bahaya pertama. Bahaya kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adz-dzunub wal ma'asi turithu hirmanal ilmi. Dosa dan maksiat itu menyebabkan terhalang dari ilmu. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah tidak Allah berikan kepada mereka yang maksiat kepada Allah. Maka kita teringat ulama besar yang mazhabnya dianut oleh mayoritas kaum muslimin, termasuk kita di Indonesia. Siapa Pak? Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau cerdasnya Masya Allah. Ketika beliau berguru kepada Imam Malik, zaman itu kalau murid berguru kepada syekh, itu harus menghafal kitab karya syekh tersebut. Imam Malik menulis Al-Muwatta, sebuah kitab yang dipuji langsung oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ma ba'da kitabillah kitabun aktsaru shawaban min Muwatta'i Malik. Tidak ada kitab setelah Al-Quran yang begitu banyak berisi kebenaran seperti kitab Muwatta'nya Imam Malik. Imam Syafi'i hafal seluruhnya. Hafalnya di dalam kepala. Kalau kita kan hafal di luar kepala, Pak. Maka Imam Malik memuji kecerdasan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, inni arallaha qad alqa nuran fi qalbik fala tudfi'hu bidzulmatil maksiyah. Aku lihat Allah pancarkan cahaya di hatimu, jangan pernah kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah. Maka satu ketika Imam Syafi'i merasa kehilangan cahaya itu. Dalam syair beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Aku mengadu kepada guruku, namanya Imam Waqi', tentang buruknya hafalanku. Maka beliau menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Kata beliau, ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada mereka yang maksiat kepada Allah. Makanya kita hari ini patut merenung. Jangan-jangan ilmu hilang dari sanubari kita. Ngaji dari kecil tapi rasanya kok enggak ada bekasnya. Jangan-jangan sebabnya maksiat-maksiat kita kepada Allah. Yang ketiga jamaah dimuliakan oleh Allah, adz-dzunub wal ma'asi turithu hirmanat ta'ah. Dosa dan maksiat itu menyebabkan kita terhalang dari ketaatan kepada Allah. Orang kok ahli maksiat, pasti di sisi yang lain ibadahnya bermasalah. Enggak mungkin orang di satu sisi ahli ibadah, tapi di sisi yang lain ahli maksiat. Secara bersamaan ya ahli ibadah ya ahli maksiat. Itu mustahil, Pak. Enggak mungkin orang hobinya judi online,
tapi rajin khatam Quran. Dia memang rajin judi Ustaz, tapi tiap pekan khatam Quran. Nggak ada Pak. Ya. Nggak mungkin orang hobi zina, tapi di sisi yang lain puasa sunnahnya Masya Allah. Dia memang suka ke lokalisasi Ustaz, tapi Senin Kemis puasa sunnah. Itu nggak ada Pak. Ya. Tidak mungkin orang gemar maksiat tapi di sisi yang lain gemar ibadah. Apa rahasianya? Karena maksiat itu menutup hati, mengeraskan hati sehingga berat beribadah kepada Allah. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, "Idza aznabal mu'minu dzamban nukitat nuktatun sauda fi qalbih." Kalau seorang mukmin terjatuh dalam dosa, muncul noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia langsung taubat, mohon ampun kepada Allah, hatinya jernih lagi. Tapi wa in zada fazadat. Kalau ditambah lagi dosanya, bertambah noda hitam di hatinya, hatta ta'luwa qalbah, sampai akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Fadzalika huwar ran. Itu yang disebut penutup mata hati. Yang Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Mereka tertutup mata hatinya. Apa sebabnya? Dosa-dosa yang mereka perbuat. Makanya ulama dulu kalau tertinggal dari amal soleh, apa di antara renungan mereka? Ya, dosa. Pasang alarm jam 3, kok bangun jam 6? Maka ulama merenung, ya Allah, dosa apa yang saya perbuat sampai tubuh ini berat digunakan beribadah kepadamu. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, az-dzunub wal ma'asi turithul la'nah. Dosa dan maksiat itu menyebabkan kita dilaknat. Selain dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat Rasul, dilaknat manusia, bahkan hewan-hewan ternak, kambing, sapi, unta, ikut melaknat manusia. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya, "Innal bahaim tal'anu usata bani Adam hina shtaddat alaihimus sanah wa amsakal matar." Sesungguhnya hewan-hewan ternak melaknat pelaku-pelaku maksiat dari kalangan Bani Adam, dari kalangan manusia. Kapan itu terjadi? Ketika paceklik datang, ya, bencana datang, hujan tidak mau turun. Maka hewan-hewan berkata, "Hadza bi syu'mi maksiyati Bani Adam." Ini tidak lain tidak bukan sebabnya karena maksiat yang dilakukan manusia. Maka Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawwabin mengisahkan satu peristiwa di zaman Nabi Musa. Ketika hari itu terjadi paceklik, 70.000 Bani Israel kumpul minta Nabi Musa berkenan memimpin munajat kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Terjadi munajat yang luar biasa, dipimpin Nabi Musa, utusan Allah, kalimullah, tapi ternyata belum diijabah. Nabi Musa mengadu, "Ya Rabb, ana qasat manzilati indak." Ya Allah, apakah kedudukanku di sisimu berkurang? Aku ini nabimu apa bukan? Kok doa enggak diijabah? Kata Allah, "Wahai Musa, sungguh di antara kamu ada satu orang yang maksiat kepadaku 40 tahun lamanya." Yang maksiat berapa orang, Pak? Satu. Sudah cukup mengundang azab. Apalagi kalau sekampung. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa marah. Siapa di antara kalian yang maksiat 40 tahun lamanya, pergi dari sini.
hujan tidak turun sebabnya dia. Maka orang yang ahli maksiat itu dalam hatinya bertaubat kepada Allah. Ya Allah, orang yang dimaksud Nabi Musa pasti aku orangnya. Aku yang selama ini maksiat kepadamu ya Allah. Gara-gara maksiatku engkau murka, engkau turunkan bencana. Ya Allah, saksikan aku bertaubat kepadamu dengan taubat nasuha. Ya Allah, engkau tutupi aibku 40 tahun. Padahal aku maksiat kepadamu. Tolong jangan bongkar aibku setelah aku taubat kepadamu. Langsung turun hujan lebat sekali. Nabi Musa heran. Ya Allah, bukankah engkau katakan ada satu kaumku maksiat kepadamu 40 tahun. Ini belum ada satupun yang pergi dari sini. Kenapa engkau sudah turunkan hujan? Kata Allah, wahai Musa, orang yang aku maksud telah bertaubat kepadaku, aku terima taubatnya. Aku tahan hujan sebabnya dia. Hari ini aku turunkan hujan juga sebabnya dia. Maka Nabi Musa penasaran. Ya Rabb, arini dzalikar rajul. Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa orang itu. Allah menjawab, wahai Musa, aku sudah tutupi aibnya 40 tahun. Padahal dia maksiat. Maka tidak mungkin hari ini aku membuka aibnya setelah dia taubat. Dari kisah ini, ulama mengambil kesimpulan. Pertama, maksiat sekalipun yang melakukan satu orang sudah cukup mengundang azab Allah. Apalagi kalau yang melakukan banyak. Dua, taubat menyebabkan bencana diangkat oleh Allah. Dan yang ketiga, tanda diterimanya taubat yaitu aib seseorang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hewan-hewan itu melaknat pelaku-pelaku maksiat dari kalangan manusia. Ya. Makanya seperti yang terjadi di Amerika hari ini, kebakaran dahsyat. Ya, itu azab. Pemimpinnya mengancam kaum muslimin di Gaza, ya, akan menjadikan negeri itu seperti neraka. Maka diazab oleh Allah. Bahkan videonya viral. Api itu datang dari mana, Pak? Dari langit. Ya. Apakah kita masih belum bisa mengambil pelajaran dari tanda kebesaran Allah yang begitu luar biasa? Maka hewan-hewan di sana melaknat. Ini gara-gara presiden. Ya. Ya. Gara-gara dia azab ini datang. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, jamaah dimuliakan oleh Allah. Az-dzunub wal ma'asi turithu khatimatas su. Dosa dan maksiat itu menyebabkan kita mendapatkan akhir kehidupan yang buruk atau dikenal dengan su'ul khatimah. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnul Qayyim mengkisahkan muadzin, ya, di wilayah Irak. Satu hari muadzin ini tidak menundukkan pandangannya dari seorang wanita yang cantik jelita. Wanita itu bertanya, "Ainat tariqu ila hammami min jab?" Pak, mana jalan menuju toilet umum yang disebut, ya, kamar mandi minjab? Muadzin yang tidak menjaga pandangannya ini terfitnah oleh kecantikan wanita tadi. Maka muncul niat jahat di hatinya. Makanya penting kita ghaddul basar. Ya. Ayat yang menyuruh ghaddul basar itu bahkan dua ayat sekaligus. Ayat yang satu untuk laki-laki, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ya, surat An-Nur ayat 30.
Kemudian ayat berikutnya, ayat 31, memerintahkan para wanita, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Kenapa Allah redaksikan dalam 2 ayat? Padahal kalau 1 ayat pun sudah cukup. Ya, ini isyarat pentingnya ghaddul basar. Maka laki-laki dan wanita itu harus senantiasa ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ulama mengingatkan kita, idza ghaddal abdu basarahu ghaddal qalbu syahwatahu wa iradatahu. Kalau orang menundukkan pandangannya, maka hatinya akan mampu menundukkan syahwat dan keinginan-keinginan buruknya. Wa idza atlaqal abdu basarahu atlaqal qalbu syahwatahu wa iradatahu. Tapi kalau seorang hamba tidak menundukkan pandangannya, pandangannya liar kemana-mana, matanya sebesar keranjang, Pak, maka hatinya pun tidak akan mampu menundukkan syahwat dan keinginan-keinginan buruknya. Maka muadzin tadi terfitnah disebabkan tidak menundukkan pandangannya. Dia berniat jahat kepada wanita itu, maka dia menunjuk ke arah rumahnya. Itu jalan menuju kamar mandi minjab. Wanita ini kemudian masuk ke rumah yang ditunjuk muadzin tadi. Muadzin mengikuti dari belakang. Begitu wanita sudah masuk rumah, muadzin ikut masuk lalu mengunci pintu. Dia niat jahat kepada wanita itu. Wanita yang sadar telah ditipu ini, dia kemudian pura-pura supaya bisa menyelamatkan diri. Wanita ini pura-pura seolah-olah dia mau. Dia berkata kepada muadzin tadi, limadza la tashtari ma ladza minat ta'ami wasyarab. Kenapa Anda tidak beli makanan, minuman yang lezat untuk kita habiskan malam ini bersama-sama? Ya, muadzin tadi seketika girang. Dia mengira wanita itu mau dengannya. Dia keluar rumah menuju pasar lalu belanja. Saking semangatnya dia lupa mengunci pintu. Maka wanita itu pun melarikan diri. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika muadzin balik ke rumahnya, dia mendapati wanita itu sudah kabur, sudah melarikan diri. Maka hatinya pun dipenuhi penyesalan. Apa sebabnya? Hasratnya tidak kesampaian. Dia kemudian bersyair, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat aina at-tariqu ila hammami minjab. Duhai wanita yang cantik jelita, yang hari itu bertanya kepadaku, dia telah kelelahan. Dia bertanya, kemanakah jalan menuju kamar mandi minjab? Maka dia pun keluar dari rumahnya, mencari wanita itu ke sana kemari, sampai meninggalkan seluruh kebaikannya. Dia enggak lagi sholat jamaah di masjid. Dia enggak lagi kumandangkan azan di masjid. Ya, makanya kalau ada muadzin hilang, Bapak harus waspada. Dia mencari wanita itu ke sana kemari. Ini berlangsung berbulan-bulan lamanya. Sampai tibalah sakaratul maut. Dia ditalqin, la ilaha illallah. Ternyata dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Yang keluar malah syair, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat aina at-tariqu ila hammami minjab. Dia enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, padahal kalau azan dia tutup azan dengan la ilaha illallah. Kenapa tidak bisa? Jemaah dimuliakan oleh Allah, lisan itu cermin hati. Apa yang terucap melalui lisan adalah yang tersimpan di hati. Orang dalam keadaan normal terkadang bisa mengelabui isi hatinya, ya. Maka dia berbicara tidak sesuai isi hatinya. Itu pun terkadang masih keceplosan, ya.
begitu lisan itu benar-benar cermin hati. Maka dalam keadaan sakaratul maut, lisan itu akan benar-benar jujur. Apa yang terucap adalah benar-benar yang tersimpan di hati. Ya. Maka Syekh Abdul Aziz Ibnu Rawat itu mengkisahkan pengalaman beliau mentalqin orang yang mau wafat. Ada orang ditalqin la ilaha illallah, malah ngajak hitungan matematik. 1 juta bayar 2 juta, 3 juta bayar 5 juta, 7 juta bayar 10 juta. Apa sebabnya, Pak? Dia rentenir, hatinya isinya duit. Maka ketika mau mati yang keluar duit. Ada orang ditalqin la ilaha illallah, malah yang keluar nama-nama wanita. Apa sebabnya? Dia gemar berzina, yang keluar dari lisannya itu nama-nama wanita yang pernah berzina dengannya. Ya. Jadi lisan cermin hati. Apa yang terucap melalui lisan itu yang tersimpan di dalam hati. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima. Terakhir yang keenam. Kalau tadi untuk individu, ya, sekarang untuk masyarakat. Adz-dzunub wal ma'asi turisul azab. Dosa dan maksiat itu mengundang azab. Tidak pernah azab turun sejak zaman dahulu kecuali sebabnya dosa yang dilakukan manusia. Makanya di ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Fakullan akhadna bidzambih. Setiap mereka kami azab, kata Allah, sebabnya dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada yang kami azab dengan hujan batu. Seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Faja'alna aliyaha safilaha wa amtorna alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan bumi yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Dibalik bumi itu oleh Allah. Brak. Lalu kami lempari dengan batu-batu panas. Situsnya sampai hari ini masih ada. Perbatasan antara Yordan dengan Israel. Ya, disitulah dulu kaum homoseksual, kaumnya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah. Sebabnya apa? Dosa. Lalu kata Allah, wa minhum man akhadhathu sayhah. Ada di antara mereka yang kami azab dengan suara yang keras, petir. Seperti kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud yang menghuni wilayah namanya Madain. Ya. Satu ketika Nabi dalam perjalanan perang Tabuk melewati wilayahnya kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Maka Nabi mempercepat langkah kendaraannya, menutup kepalanya dengan sorban, melarang para sahabat minum dari sumur mereka. Khawatir bekas azab itu masih ada. Ya. Allah hancurkan kaum Tsamud ini dengan suara yang keras. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, kami hancurkan mereka dengan suara yang keras. Lalu kata Allah, wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang kami benamkan dalam perut bumi. Seperti Qarun. Ya. Qarun karena kesombongannya, maka fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun beserta rumahnya, beserta kekayaannya ke dalam perut bumi. Khasaf dalam bahasa modern itu likuifaksi. Ya, Bapak pernah mendengar ada
bencana namanya likuifaksi. Ya, sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Di daerah mana, Pak? Ya, Palu dan sekitarnya. Bagaimana dahsyatnya khasaf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tanah yang sebelumnya keras, maka bisa dibangun rumah, bisa dilewati kendaraan. Tiba-tiba retak-retak, keluar lumpur, maka berubah menjadi lembek. Semua yang ada di atasnya tertelan. Rumah ditelan, ya, kendaraan ditelan. Setelah itu dibawa pergi berjalan entah kemana. Maka semua tinggal cerita. Ini dulu komplek perumahan, Ustaz. Ya. Penghuninya sekian kakak. Sekarang sudah, ya, seperti gurun. Digali. Ini rumah saya dulu di sini. Digali nggak ketemu, hilang entah kemana. Itulah khasaf yang dulu Allah timpakan kepada Qarun. Kemudian kata Allah, wa minhum man aghraqna, ada di antara mereka yang kami tenggelamkan. Seperti siapa? Seperti kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Banjir hari itu dahsyat luar biasa. Sampai putranya Nabi Nuh, siapa namanya, Pak? Kan'an. Dia berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, aku akan naik gunung yang akan menyelamatkanku dari banjir. Ayahnya mengingatkan, qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, ketahuilah hari ini tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah kecuali mereka yang dirahmati Allah. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya ayah dan anak dipisahkan oleh gelombang besar yang menenggelamkan gunung. Maka Kan'an termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi apa sebabnya, Pak? Dosa. Demikian pula seperti Fir'aun, di puncak kekuasaannya dibinasakan oleh Allah dengan cara yang hina, tenggelam di laut. Dia sempat taubat, ya, tapi taubatnya sudah habis masanya. Kata Nabi, la yazalullahu yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat hambanya sebelum yugharghir, nyawanya di sini, Pak. Begitu Fir'aun nyawanya sudah di tenggorokan, dia mengatakan, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, kemarin kemana aja? Sudah habis masanya baru taubat. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya azab dari sejak zaman dahulu Allah turunkan sebabnya tidak lain tidak bukan dosa yang dilakukan manusia. Ya. Dan ketika azab Allah sudah turun, maka azab ini tidak pilih-pilih. Azab ini bersifat merata. Kalau di Tambun Utara, Pak, ada tempat judi. Ya. Apakah ketika azab turun yang kena hanya tempat judi saja? Tidak. Kalau banjir, ya semua kena. Bahkan rumahnya imam masjid kena banjir juga. Ya, maka Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Orang-orang saleh ikut kena. Apa sebabnya? Karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya.
Ini jamaah dimuliakan oleh Allah, bahayanya dosa dan maksiat bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.